mungkin dikecewain orang, hari ini aku kesandung, hari ini aku banku bocor, misalnya hari ini aku, nah itu semua yang terjadi itu menggambarkan, memanifestasikan keadaan diri dia di dalamnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angeria. Gimana kabarnya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Oke, kali ini aku mau share seputar cermin kehidupan. Dimana yang aku mau share ini adalah sesuatu yang nampak ya, yang realistis, yang realita, yang bisa kita lihat dan kita bisa bercermin dari sana gitu. Nah, gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang di dalam hidup ini gitu ya, kita perlu butuh petunjuk, butuh sesuatu yang nampak, yang jelas gitu ya, yang gamblang gitu. Berkaitan dengan bener nggak sih sudah apa yang aku lakukan, kemudian baik nggak sih jalan atau pilihan yang sudah aku ambil. Nah, kadang gitu kita kan buram gitu ya, kita nggak ngerti itu bener apa enggak, itu baik atau tidak gitu. Tapi ada sebenarnya tidak semua itu sudah terpampang nyata jelas ya, jawaban yang kadang kita bingung, kadang kita nggak ngerti apa ini benar apa salah, itu baik apa enggak gitu, padahal udah terpampang nyata. Itu dari mana semua itu? Ya dari cermin kita sendiri gitu. Nah, apa sih cermin kita itu? Yaitu teman-teman adalah kenyataan atau realita hidup kita. Nah, kenyataan hidup kita adalah sebenarnya jawaban-jawaban atas keputusan-keputusan ataupun langkah-langkah ataupun sesuatu yang sudah kita pilih dan sesuatu yang sudah kita ambil. Nah, tapi pada kenyataannya gitu, kita nggak, kadang-kadang kita tuh nggak nerima itu sebagai satu cermin kita gitu. Kadang-kadang kita masih menolak. Contoh misalnya nih, kita mungkin hari ini misalnya ya, kita itu kayak kecurian gitu ya, kecurian barang atau kecurian uang gitu. Nah, lalu kita refleks pasti menyalahkan yang nyuri atau yang mengambil barang kita gitu. Padahal itu adalah jawaban atas mungkin ada kesalahan kita di sana, bukan mungkin ya, pasti ada kesalahan kita sehingga orang atau orang lain ya itu mengambil barang kita. Atau orang lain itu menyakiti kita, misalnya kita hari ini ketemu orang yang ngomongnya kasar gitu ya sama kita, nggak enak di hati kita gitu ya, terus kita orang ini kurang ajar bla 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 bla, padahal Tuhan tuh lagi kasih cermin tuh sama kita gitu. Lo atau kamu nih ya pernah nyakitin orang, pernah berbuat yang semena-mena sama orang yang mungkin nggak kita sadarin gitu. Dan kalau misalnya kita mau bercermin karakter kita gitu ya, misalnya karakter aku tuh bener nggak sih dengan bersikap atau mengambil sikap seperti ini, atau perilaku aku ini atau karakter aku ini untuk kehidupan aku udah bener nggak ya dengan seperti ini misalnya gitu ya. Nah, kok kalau dari sisi ini aku bilang aku bicara dari sisi, karena aku perempuan gitu ya, dari sisi perempuan gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya kita perempuan itu kan fitrahnya itu kan kayak manut, nurut, feminin ya. Artinya dia diatur, kemudian dia diayomi, kemudian dia dinasehati. Jelas dari sisi feminim itu adalah satu hal yang seharusnya sebagai seorang perempuan itu tidak menguasai, tidak harus bisa, harus segala macam yang justru dia menyulitkan dia sendiri nantinya kayak gitu. Kita lihat di luar sana sebenarnya kita udah punya cermin dari orang lain, juga cermin dari kita gitu. Jadi fakta-fakta atau realita dari orang lain bisa kita jadikan cermin juga untuk kita. Oh, kalau aku mau misalnya menjadi
baik, berarti aku nggak boleh yang kayak gitu tuh. Soalnya orang kemarin tuh disakitin orang atau dikecewain orang atau ketemu sama orang negatif terus deh gitu. Karena emang dia mungkin memancarkan hal-hal yang negatif dari pikiran dia, dari perkataan dia, dari perilaku dia gitu. Nah, itu juga bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita gitu. Jadi segala sesuatu di hidup kita maupun orang lain sebenarnya itu bisa kita angkat atau kita gunakan sebagai pelajaran atau pembelajaran. Jadi adanya orang lain, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya alam semesta gitu ya, adanya orang-orang di sekitar kita, kemudian peristiwa-peristiwa yang kita alami itu sebenarnya sebagai pembelajaran untuk kita sendiri gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita, pola hidup mereka seperti apa ya, terus endingnya mereka kayak gimana, itu ya dari karakter atau dari dirinya dia sendiri gitu, sehingga memancar menjadi realita yang nampaknya bisa kita lihat itu. Nah, kalau dari sisi perempuan gitu ya, kita kan fitrahnya feminin ya, jadi kita harus bisa mengaktifkan energi feminin kita di dalam kehidupan. Nah, misalkan kita biasanya ya yang aku lihat gitu ya, di luar sana gitu, dalam hubungan romansa gitu ya, relationship gitu ya, misalnya dari suami istri mungkin atau dari masih pacaran gitu ya, orang-orang yang perempuan yang misalnya dia ingin menguasai ya, ingin lebih dari orang lain, kemudian mereka nggak bisa dalam satu posisi yang diatur, dia pengen yang nomor satu. Nah, biasanya yang aku yang aku ketemuin gitu ya, biasanya dia menarik atau mendapatkan laki-laki yang dengan mudah dia atur-atur gitu. Yang seharusnya dia diatur tapi dia yang ngatur gitu. Dan pada akhirnya kayak gitu tuh malah justru kita sendiri yang repot sebagai seorang perempuan yang seharusnya nggak seperti itu gitu. Ini aku jadi percaya dengan hukum energi ya, bahwa satu sama lain di antara kita itu adalah terhubung. Jadi kita itu sama apapun dan siapapun di luar sana ya, itu terhubung satu sama lain. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ilmu agama itu sangat-sangat sangat-sangat masuk ya. Karena kita kaitkan lagi dengan keesaan Tuhan, bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Dia satu tunggal. Makanya dia kita kalau menyadari konsep ini gitu, kita kayak tidak mudah menyalahkan orang lain. Setiap fakta dan realita yang terjadi di hidup kita itu kita jadi cermin. Nah, mungkin berlaku juga misalnya dalam satu hubungan relationship yang selalu gagal gitu ya, selalu nggak jadi gitu. Nah, mungkin nggak mungkin sih ya, di dalam diri dia itu belum ada kejelasan, nggak clarity dengan mau apa dia dalam kehidupannya atau dalam hubungannya. Atau dia juga suka kayak membohongi dirinya sendiri atau menunda-nunda mengerjakan sesuatu, sehingga yang nampak di realitanya nanti adalah tertundanya sesuatu yang dia inginkan. Bisa juga atau dia belum jelas dengan kemauan dia karena saking banyaknya dan nggak clarity, karena kalau hukum energi itu ya, atau di the law of attraction lah ya, itu sesuatu yang kita inginkan itu harus jelas, harus clarity banget gitu. Kalau enggak ya itu tadi kayak mix sinyal aja gitu kepada Tuhan. Jadi yang terjadi adalah enggak jadi lagi atau hal-hal seperti itulah. Jadi dalam hidup memang kan ada kita harus punya tujuan yang jelas, dan tujuan yang jelas itu kita sudah selesai dengan tujuan itu dan pasti akan tujuan tersebut. Ya, cermin, kalau kita mau bercermin tentang kita itu udah bener nggak sih dalam menjalani hidup gitu ya, itu ya dari kenyataan kita. Nah, kebanyakan tapi dari kita itu kayak menolak gitu, aku udah bener. Nah, perasaan aku sudah bener itu yang membuat kita tidak bisa naik ke kehidupan atau naik ke pemahaman secara spiritual, yaitu lebih tinggi atau naik. Jadi pemahamannya tetap pada dunia logisnya dia kayak gitu. Nah, padahal segala sesuatu yang terjadi itu maksudnya Tuhan adalah dijadikan pembelajaran untuk kita. Orang yang sudah memahami konsep ini, dia nggak lagi nyalahin orang, nggak lagi nyalahin situasi. Jadi kenyataan yang ada di hidup dia itu dia dijadikan cermin, yaitu cermin ajaib. Cermin itu dia hanya menampilkan segala sesuatu yang kita
kasihkan ke dia, apa yang kita yang kita buat gitu, sadar apa nggak sadar. Contoh misalnya ini ya, ada cermin di depan kita kayak gini, cermin itu tidak akan, misalnya akunya diem gitu ya, ya cermin akan diem gitu. Akunya diem dulu, baru cermin diem, apa yang di cermin diem gitu. Nah sama dengan realita kita gitu. Kalau kita bawaannya tuh berpikir secara logis terus, ya yang nampak di realita kita adalah hal-hal yang logis juga gitu. Yang namanya keajaiban, terus sesuatu hal yang mungkin tidak diduga-duga itu nggak ada, jarang banget ada di cerita atau di layar realita kita. Di intinya, kalau kita ingin tahu bagaimana jati diri kita itu yang sebenarnya, kemudian benar apa salah pilihan kita, itu kita bisa melihatnya dari kenyataan yang kita terima selama ini. Dan dari situlah, dari cermin itulah kita bisa menarik kesimpulan di dalam hidup kita sendiri, ya apa-apa yang harus diperbaiki. Dan terutama itu yang paling penting adalah, kalau menurut aku pribadi, mindset ya. Lagi-lagi tentang pikiran dan perasaan kita. Jadi antara manunggal. Jadi manunggal itu di dalam keesaan Allah satu kesatuan, sama persis antara pikiran, perasaan dan perilaku kita itu harus menggambarkan yang sebenarnya. Kalau kita mau A, ya pikiran, perkataan, pikiran, perasaan kita, perkataan kita semuanya ke fokus ke A tadi, kayak gitu. Jadi semuanya harus jadi satu kesatuan yang utuh. Maka terjadilah atau terciptalah realita yang memang menggambarkan satu kesatuan itu. Ini tidak selalu menggambarkan yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Terkadang kita menolaknya gitu kan. Ya kembali lagi, kalau kesadaran spiritual kita udah jadi, kita nggak akan menolak. Artinya, oh ya aku ini jelek ya, aku ini buruk nih. Hari ini aku nggak enak, kenyataan aku hari ini dimarahin orang. Hari ini aku mungkin dikecewain orang. Hari ini aku kesandung. Hari ini aku banku bocor. Misalnya hari ini aku. Nah itu semua yang terjadi itu menggambarkan, memanifestasikan keadaan diri dia di dalamnya gitu. Jadi dari situ dia perbaikan dirinya orang-orang yang spiritual itu adalah dari kenyataan dirinya dia, dari pengalaman dirinya dia, kemudian pengalaman hidup orang juga dia jadikan pembelajaran. Oke, mudah-mudahan cermin-cermin kita menggambarkan menampilkan layar-layar kehidupan yang menyenangkan ya. Dan itu tentunya dimulai dari diri kita sendiri, diri dalam diri kita sendiri, baru nanti realita kita juga akan mengikuti. Memang nggak mudah ya, aku juga kadang-kadang ini banget berjuangnya gitu, tapi percaya aja bahwa ini ya akan menghasilkan segala sesuatu yang kita benar-benar inginkan di suatu hari nanti ya. Karena kenapa jadi sekarang kok ada keinginan untuk merubah kenyataan atau merubah realita, karena cermin yang kemarin nggak bagus gitu, pengen memperbaiki cermin. Nah kalau mau memperbaiki realita yang terjadi, berarti kita harus memperbaiki diri kita juga gitu, diri kita sendiri kayak gitu, supaya pantulan cerminnya nanti atau layarnya kenyataannya itu nanti ya benar-benar menggambarkan apa yang kita mau, bukan menggambarkan apa yang kita nggak mau. Artinya kalau kita mau yang indah-indah, mau yang senang-senang, berarti kita harus memposisikan diri kita kepada posisi itu gitu, supaya cermin kita itu menggambarkan nanti yang bagus-bagusnya aja. Oke, semoga kita semua bisa memperbaiki hidup kita, merubah hidup kita dari cermin kita sendiri, yaitu dari realita kita yang sekarang terjadi dan di masa lalu yang terjadi, bisa kita jadikan pembelajaran. Oke, dan satu lagi kuncinya, jangan menyalahkan apapun siapapun. Yang berhak disalahkan atas kenyataan yang gak enak sekarang ini, mungkin ya ada yang mengalami kenyataan yang gak enak gitu, itu adalah diri kita sendiri. Dialah pelaku utamanya dari setiap realita dan kenyataan yang ada atau yang hadir atau yang terjadi. Dulu sharing dari video kali ini, terima kasih. Dan kalau dari teman-teman ada yang mungkin tanggapan ya berupa pertanyaan mungkin, atau ada yang mau memberikan saran, aku open banget dengan saran. Silahkan ketik di kolom komentar. Atau misalnya aku mau yang berkaitan dengan the law of attraction atau pengembangan diri yang teman-teman mau dibahas, dan aku bisa ya aku
punya ilmunya, ngerti ilmunya, insya Allah aku akan jadikan video di next video ya, di berikutnya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.